Sebentar, ini saya WordPad. Oke. Kemudian ini ada file contoh bahan header. Nah, ini ada headernya, ukurannya 960 kali 150 pixel. Ini yang direkomendasikan untuk template ini supaya tampilannya nanti rapi, Bapak Ibu. Kemudian untuk pilihan warna nanti bebas Bapak Ibu bisa milih biru, merah atau apapun silakan. Oke. Kita akan langsung coba praktekkan untuk kita pasang di template blog yang sudah kita buat. Kita lihat di sini. Baik, untuk mengganti template itu Bapak Ibu setelah login langsung masuk di tema. Kemudian nanti di sini ada pengaturan, ini ada titik 3 di sini ya Bapak Ibu, tinggal diklik nanti edit HTML. Nah, setelah diklik edit HTML, nanti isinya adalah kode program, kode template. Bapak Ibu tidak usah pusing melihat kode ini tinggal di select all atau Ctrl A, hapus isinya. Nah, nanti isi template ini, tadi kode itu diisikan dengan kode template yang sudah disediakan atau yang sudah Bapak Ibu pilih. Kita buka dulu tadi di mana tadi? Nah, di sini ya. Ini ada pilihan sagu sablon abu-abu, biru, merah, dan seterusnya. Ini saya coba pilih yang biru. Ini saya buka pakai notepad. Nah, ini dia kodenya. Ini ya kodenya, Bapak Ibu tinggal di select all, copy, kontrol copy ya, kontrol C atau klik kanan, copy. Kemudian di sini di dalam template blog tadi tinggal dipaste. Selesai, disimpan. Oke, update berhasil. Sekarang kita lihat hasilnya, refresh di sini Bapak Ibu. Oke. Modul 2 selesai Bapak Ibu. Modul 2 sudah selesai menggunakan template, tadi saya pilihannya warna biru. Oke, ini modul 2 selesai. Nanti penjelasannya ada di modul ya Bapak Ibu, kalau misalkan nanti lupa. Kita lanjut ke modul 3. Modul 3 itu mendesain header blog guru dengan Adobe Photoshop. Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan di awal, Bapak Ibu bisa menggunakan Adobe Photoshop sesuai dengan panduan yang saya sediakan, baik di modul maupun video, itu sudah saya sediakan panduannya, tapi menggunakan Adobe Photoshop Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ternyata tidak suka dengan Adobe Photoshop, ingin pakai aplikasi lain yang di HP atau dimanapun, silahkan. Yang penting adalah ini Bapak Ibu, tagihannya. Nanti Bapak Ibu peserta workshop bisa mendesain header blog guru, memadukan beberapa gambar. Ini poinnya di sini Bapak Ibu. Kalau kemarin di program di kelas dasar, itu kan Bapak Ibu ketika menggunakan program Paint, itu hanya memadukan antara satu gambar backgroundnya dengan teks saja, yaitu satu gambar dengan teks. Nah, di kelas lanjutan nanti Bapak Ibu wajib ini memadukan beberapa gambar dan teks. Nah, kemudian bisa memasang hasil desain header di blog guru. Kalau menggunakan Adobe Photoshop, ini sudah saya sediakan. Untuk Photoshop yang CS2, ini saya sediakan linknya di sini. Ini gratis Bapak Ibu, lisensi resmi. Saya mendapatkan resmi dari Adobe. Ini saya dapatkan sudah lama sekali. Bisa dimanfaatkan untuk belajar. Sedangkan kalau yang CS5 ini, kalau CS5 ini bukan lisensi resmi, tapi ini portable, ini download dari internet ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pilih lah, silahkan dicoba. Kalau misalkan ada masalah di saat instalasi, ya nanti tinggal dicek saja komputernya, mungkin ada yang tidak support atau mungkin perlu ganti aplikasi yang lain. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung desain headernya. Ini saya kebetulan di komputer yang saya gunakan ini menggunakan Adobe Photoshop tapi CS6 Bapak Ibu. Ini CS5, punya saya kebetulan CS6. Intinya sebenarnya sama saja. Ini saya akan tunjukkan untuk proses desainnya. Desain header menggunakan Adobe Photoshop.
Tadi diingat Bapak Ibu, dimensi gambarnya adalah 960 kali 150 piksel ya Bapak Ibu. Kita akan atur untuk lembar kerja dengan ukuran ini. File, new, kita atur di sini. Ini dirubah dulu di webnya. Kemudian width-nya diatur 960, height-nya 150 piksel. Ya, ini ada tulisannya piksel di sini. Dah, ini aja yang diganti. 960 kali 150 piksel. Selesai di oke. Baik, ini lembar kerjanya. Berikutnya Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan bahan desain header yang sudah tersedia di sini. Misalkan saya ingin pakai yang header ini karena warna biru, saya pilih yang ini. Ini kalau kita lihat sebenarnya ukurannya sudah sesuai ini. Wah, ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kalau Bapak Ibu menggunakan bahan di sini, itu tidak perlu membuat file new, cukup langsung dibuka saja, nanti otomatis ukurannya sudah tepat. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan gambar lain yang tidak tersedia di sini tadi, misalkan cari di internet, Bapak Ibu harus membuat lembar kerja dengan ukuran seperti ini. Itu ya. Kita lanjutkan. Oke, ini saya akan menggunakan ini juga bisa dipindah ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ini mau ditutup, ini bisa dipindah ke sini. Ini nanti caranya sama kalau Bapak Ibu menggunakan gambar lain ya, gambar lain. Ini nanti ditutup saja. Kemudian saya ingin memadukan ada gambar, misalkan di sini ada gambar apa ya? Nanti kita coba lihat di picture isinya apa ini. Gambar komputer atau mungkin gambar foto misalkan. Nah, bisa begini Bapak Ibu. Ini foto saya misalkan ini. Tak taruh di sini. Kan seperti ini. Ya, Pak. Contoh ini misalkan nih Bapak Ibu. Jadi misalkan ini ada gambar di sini. Kemudian saya tambahkan lagi misalkan gambar laptop. Ini saya drag, tekan, tarik, lepaskan di sini. Wah, ukurannya besar ini. Kalau ukurannya besar, ini Bapak Ibu bisa perkecil. Untuk zoom in, zoom out, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, Bapak Ibu. Ini besar, kecil. Asik. Oke, ini sudah memadukan beberapa gambar Bapak Ibu. Mohon di mute dulu ya Bapak Ibu. Ada yang masih terbuka mic-nya. Oke. Gambarnya saya perkecil. Saya letakkan di sini misalkan. Jadi nanti di sini ada dua gambar. Foto, ada gambar komputer. Kemudian di tengah sini misalkan mau dikasih tulisan. Misalkan tulisannya misalkan Mr. Mo. Kan seperti ini. Kemudian nanti kita beri efek tulisan. Ya, nanti ada panduannya di video di modul ya Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan di blending option. Ini ada pengaturan pilih di stroke-nya. Ini saya akan pilih warna putih misalkan supaya kelihatan menyala. Kemudian saya akan tambahkan teks lagi di bawah sini. Teksnya adalah guru BTIK misalkan begitu. Untuk fontnya bisa dipilih. Warnanya misalkan biru muda atau mungkin putih. Akan berkreasi Bapak Ibu.
Ini kita atur seperti ini misalkan. Kemudian saya beri blending option, efek tulisannya diberi, misalkan seperti ini. Ada list hitam. Dah. Sampai sini sudah selesai Bapak Ibu. Tagihan modul berapa tadi? Modul 3. Nah, modul 3 ini sudah selesai. Yaitu memadukan antara beberapa gambar. Itu gambar yang pertama, gambar 2, gambar 3, kemudian teks. Ini sudah selesai. Setelah ini Bapak Ibu bisa simpan file save dengan nama sesuai dengan selera masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin edit kembali di lain waktu untuk file format PSD-nya bisa disimpan dulu, misalkan dengan nama header, Mr. Mung misalnya. Kemudian Bapak Ibu save as lagi, save as. Nah, penyimpanan yang kedua ini Bapak Ibu memilih format yang JPEG, Bapak Ibu. Nah, ini pilihannya adalah JPEG, taruh di desktop, diberi nama, kemudian ini saya letakkan di desktop supaya gampang nyarinya saja. File name misalkan ini save, simpan. Untuk kualitasnya ini bisa diatur misalkan supaya tidak terlalu besar ukurannya. Bapak Ibu bisa melihat previewnya ya. Ini ukurannya, kalau saya pilih maksimum nanti ukurannya semakin besar ini. Nah, kalau saya perkecil misalkan medium lebih kecil, hanya saja nanti kualitas gambarnya akan sedikit kurang maksimal, jadi ya sedikit ada pecah-pecah gitu ya. Jadi saya akan pilih yang high aja. High ini lumayan tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah, kualitasnya masih bagus, maksudnya gitu. High, oke. Kita lihat hasilnya, gambarnya tadi di mana? Di sini ya Bapak Ibu. Ini adalah gambar desain header dalam format JPEG yang sudah selesai dan siap kita pasang di blog yang sudah kita buat. Baik, kita akan praktekkan untuk pemasangan di blog Bapak Ibu. Mana tadi? Ini ya Bapak Ibu. Kita kembali ke tata letak. Kemudian di sini ada pilihan edit desain headernya, di headernya ini. Edit, kemudian di sini sama seperti di kelas dasar, Bapak Ibu memilih filenya, kemudian tadi saya taruh di desktop, saya cari gambarnya. Kemudian untuk penempatannya pilih yang nomor 2, jangan lupa Bapak Ibu ini. Jangan milih yang nomor 1 atau nomor 3, pilih yang nomor 2, yang tengah, selain judul dan keterangan. Supaya nanti gambar ini tidak ditutup oleh teks lain. Mohon maaf, ini di sekolahan, ini jamnya sudah selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk deskripsi blog ini ternyata belum diisi, ini bisa kita isi, misalkan blog guru TPTIK. Misalkan. Kemudian simpan. Kita lihat hasilnya. Di refresh ya Bapak Ibu. Oke, selesai Bapak Ibu. Modul 3 selesai. 1, 2, 3 sudah selesai. Desain sudah masuk. Berikutnya kita akan lanjutkan di modul ke-4. Mengelola dan menghias blog guru, edit menu, submenu, edit slide, gambar, dan seterusnya. Ini kita lihat dulu tagihannya. Modul 4. Modul 4 itu tagihannya Bapak Ibu nanti diminta apa ini? Peserta workshop bisa membuat, mohon maaf, mute dulu, mute. Background dalam pasar. Background dalam pasar. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Modul 4, tagihannya membuat apa ini? Mengatur menu melalui edit HTML, kemudian bisa mengedit dan mengganti slide gambar. Untuk menunya, menu wajibnya
home, sama seperti di kelas dasar Bapak Ibu. Home, defaultnya itu di halaman awal, profile, hubungi saya, perangkat KBM, materi, dan seterusnya. Kemudian slide gambarnya ada yang terhubung ke salah satu postingan. Baik Bapak Ibu, kita satu-satu dulu ya. Kita bahas. Yang pertama menu ini. Mengatur menu Bapak Ibu. Ini menu yang sudah otomatis ada di template ini Bapak Ibu. Tapi masih belum berfungsi. Ini profile, ada perangkat KBM, ada materi. Ini masih belum berfungsi. Ini kalau diklik belum berfungsi Bapak Ibu. Kecuali menu login. Ini login ini ada login admin, ini sudah berfungsi. Tapi yang ini belum. Di samping itu, blog ini karena baru saya belum membuat tulisan apapun. Nah, nanti, oh ya, ini untuk tulisannya saya nanti contoh ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan membuat detail, ini hanya sampel saja supaya waktunya cepat. Nanti Bapak Ibu tentu saat membuat sendiri ya nanti diisi yang benar sesuai dengan materi Bapak Ibu. Supaya nanti benar-benar blog itu bermanfaat, bisa dibaca oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Baik, saya akan awali dari profile dulu. Profile ini tadi adalah membuat laman ya Bapak Ibu. Ini profile, laman, saya akan membuat halaman baru. Isinya adalah profile. Isinya ini adalah aku. Nanti Bapak Ibu isi yang benar ya, ini hanya sampel saja Bapak Ibu, biar cepat. Oke, setelah profile nanti ada hubungi. Hubungi saya, misalkan. Bisa hubungi saya melalui email aku @mrmung.com. Selesai, publikasikan. Berikutnya apa ini? Home profile, hubungi saya. Sekarang perangkat KBM, materi soal online. Ini terhubung ke label ya Bapak Ibu. Ini mengingat kembali di kelas dasar. Itu buatnya di postingan ya Bapak Ibu. Kita buat dulu ini. Kita buat dulu contohnya misalkan ini ada perangkat atau mungkin RPP. Mapel P3K kelas 9. Nanti di sini isinya ya. Ini isinya. Labelnya adalah perangkat KBM. Perangkat KBM. Perangkat KBM. Centang, publikasikan. Kemudian buat lagi. Ini misalkan soal online. Soal. Nanti dilengkapi, ya. Nanti kita bisa diedit Bapak Ibu. Soal online. Kemudian bikin lagi apa ini? Materi. Materi bikin lagi. Misalkan kita buat, misalkan pengertian internet. Internet dan intranet. Tes di sini. Ini adalah labelnya. Materi, centang, publikasikan. Sampai sini berarti blognya ini sudah ada isinya ya, dengan tiga label, yaitu materi, perangkat KBM. Ini perangkat KBM, materi, soal online. Oke, ini sudah cukup ini. Oke, kita akan atur untuk menu ini menghubungkan dengan postingan dan halaman yang sudah kita buat. Kita lihat di halaman dulu. Di sini kita buka dulu ya. Dilihat dulu. Ini juga dilihat supaya terbuka sini. Ini juga supaya terbuka. Kemudian di sini kita kembali ke tema. Nanti semua ada di modul ya Bapak Ibu. Ini saya contohkan dulu. Edit HTML, kemudian klik dulu di dalam sini, diklik, baru tekan Ctrl F. Mencari apa? Kita akan mengatur menu misalkan perangkat KBM atau profile. Kita ketik di search ini perangkat
KBM, enter. Nanti akan diarahkan ke baris kode yang berisi profil, perangkat KBM, dan lain-lain. Berikutnya di sini nanti Bapak Ibu, untuk profil kita kopikan linknya dari sini ya Bapak Ibu. Ini di blok, copy, kemudian masuk di mana tadi? Di sini ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada tanda pagar di sini. Ini yang dihapus, diganti dengan kode link tadi, URL untuk halaman profil. Nah, untuk menghindari yang nantinya misalkan Bapak Ibu ganti custom domain, ganti alamat blog. Ini kan alamat blognya terdeteksi di sini blog mong, blogspot.com. Nah, ini Bapak Ibu bisa menghapus ini, bisa menghapus, bisa. Artinya Bapak Ibu boleh menghapus, boleh juga tidak. Kalau misalkan tidak ada perubahan di alamat, Bapak Ibu bisa dibiarkan saja seperti ini. Tapi kalau suatu saat kemungkinan akan ada perubahan, Bapak Ibu bisa hapus. Ini fungsinya sama, supaya menu itu tetap berfungsi. Ya. Kemudian untuk perangkat tadi diarahkan ke label Bapak Ibu. Sebentar, ini profil, setelah profil hubungi saya sekalian ini. Ini saya copy, atau mungkin saya ambil langsung di sininya saja. Saya letakkan di hubungi saya, itu ini. Ini tinggal di paste di sini. Kemudian perangkat KBM soal online, ini kita buka dulu. Nah, kalau perangkat KBM, ini karena membaca label, Bapak Ibu bisa ngopinya dari baris ini ya. Dari setelah.com, kemudian ini di blok. Ctrl C, masuk di sini, tadi apa tadi? Perangkat KBM, letakkan di sini. Kemudian untuk materi, nanti menghubungkan ke postingan. Untuk soal online, kita hubungkan ke label soal online. Ke sini, Bapak Ibu. Kita kembali ke sini, soal online. Ini sudah. Kemudian salah satu tagihannya adalah materi terhubung ke label materi, ke kategori materi. Label juga ya, label. Berarti kita bisa ambil lagi ke materi. Kita ambil lagi di sini, copy, masukkan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Misalkan Bapak Ibu mau membuat materinya, ada materi kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan seterusnya, nanti silakan dibuat labelnya, baru nanti dipasang di sini. Nah, ini contoh saya membuatnya materinya secara umum, jadi keseluruhan nanti muncul di sini. Kalau Bapak Ibu nanti mau supaya spesifik, ada kelas 7, kelas 8, bisa dibuat label-labelnya. Dan nanti bisa dipasang di sini, jadi blog itu cenderung lebih bagus ya, dari sisi menunya itu lebih menarik. Banyak menunya, mudah dicari, dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, menu ini sudah selesai, kita simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Di sini Bapak Ibu, profil ketika diklik sudah mengarah ke halaman profil. Perangkat ketika diklik sudah mengarah ke halaman ke label perangkat. Kemudian linknya sudah benar. Materi ini kalau diklik sudah mengarah ke label materi. Kalau misalkan Bapak Ibu lebih spesifik, nanti Bapak Ibu diatur di sini. Ketika diklik nanti akan menuju ke materi kelas tertentu. Kemudian soal online dan seterusnya. Ini sudah berfungsi semua Bapak Ibu. Berikutnya, tagihan selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mengganti slide gambar dan mengaktifkan link slide gambar melalui edit HTML template. Oke Bapak Ibu, kita lihat dulu untuk pengaturan slide. Pengaturan slide itu ada ukurannya ini Bapak Ibu. Siapkan gambar dengan dimensi 615 kali 330. Slide itu yang ini Bapak Ibu. Yang gambar bergerak ini namanya slide gambar. Ini namanya slide gambar Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu wajib diganti dengan gambar sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya.
Kita ulangi Bapak Ibu, ini slide gambar. Kita akan atur gambarnya, kita contoh saya akan mengganti gambar yang lain ini. Tadi ukurannya berapa ini? 615 kali 330. Di Adobe Photoshop kita atur gambarnya. Ini saya membuat lembar kerja baru dengan ukuran berapa tadi? 615, 300, 615 sama 330 pixel. Oke. Kita cari gambar sesuai dengan selera. Ini saya akan cari gambar sekolah saya. Oke, saya letakkan di sini. Gambarnya kecil ini. Diperbesar. Simpan gambarnya, file save as. Jangan lupa formatnya adalah JPEG Bapak Ibu. Kemudian bisa diberi nama file name-nya misalkan slide 1 misalkan. Save. Oke. Kemudian gambar yang kedua, ini akan ada 3 gambar, saya akan pilih gambar yang kedua adalah ini misalkan. Misalkan ini saya akan perbesar. File save as. Saya beri nama slide 2. Simpan. Oke. Kemudian gambar 3, gambar ketiga saya ambil gambar ini misalkan. Ini saya kasih tulisan misalkan. Selamat datang. Blending option, kemudian saya beri efek stroke. Oke. Saya kasih nama misalnya apa ini? Di misalkan. Ini ya. Di mana? Di misalkan blognya aku. Contoh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan atur sesuai dengan selera. Termasuk warna-warnanya Bapak Ibu. Kemudian kita simpan. Jangan lupa untuk formatnya adalah JPEG. Ini, wah ini selamat datang saya akan letakkan di slide 1. Ya, enggak apa-apa, ini namanya slide 3, tapi nanti saya letakkan di slide 1 saja. Biar nanti ketika dibuka munculnya adalah selamat datang Bapak Ibu. Jadi akan lebih menarik. Baik, kita akan pasang gambar-gambar ini di dalam slide ini. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Perhatikan, kita buat dulu, saya buka halaman baru saja. Blogger, kemudian ini ya. Buat postingan baru, kemudian sisipkan gambar, upload dari komputer, pilih file, ketiga gambar tadi bisa diupload. 1, 2, 3. Nanti saya pinginnya adalah slide 3 sebagai nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi 3, 1. Oke, open. Oke, masuk, pilih. Ya, ini Bapak Ibu gambarnya. Ini tidak perlu dipublikasikan. Ini kita hanya akan mengambil kode gambar Bapak Ibu. Kita lihat di tampilan HTML. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa lihat kodenya. Slide, saya butuh gambar slide 3. Slide 3 itu yang mana ini?
Ah, ini dia, ini slide 3 ini Bapak Ibu. Ada tulisannya slide 3 di sini. Saya slide 3 mulai dari sini sampai sini. Ini di copy Bapak Ibu. Di copy, klik kanan, copy. Gitu Bapak Ibu, klik kanan, copy. Sekarang kita kembali ke template. Di sini kita cari slide gambar dari slide gambar yang ada di template ini. Nah, caranya Ctrl F, diketik 1.jpg. Di dalamnya sudah saya kasih nama slide 1.jpg. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngetik 1.jpg, nanti akan diarahkan ke slide gambar yang nomor 1. Nah, di sini. Ini Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai menghapus kode-kode yang lain. Contohnya begini, ini kan ada tanda petiknya ini. Ini jangan sampai kehapus. Ini yang dihapus, yang di dalam tanda petik. Ini tinggal dihapus, ganti dengan gambar yang tadi, paste. Diambil slide 3. Kemudian nomor 2. Nomor 2 yang ini. Copy, pasang di sini. Nomor 2 yang ini. Paste. Nomor 3 yang ini. Oh, yang bawah. Yang ini. Nah. Copy, pasang di nomor 3. Klik kanan, paste. Sampai ini kita bisa simpan dulu. Kita lihat hasilnya dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, slide sudah jadi. Yang pertama, ketika ada pengunjung datang, langsung ada ucapan selamat datang di blognya aku. Kemudian slide kedua, slide ketiga, dan seterusnya. Baik, ini mengganti slide. Nah, berikutnya gimana? Tagihannya adalah menghubungkan salah satu gambar. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungkan banyak gambar. Ini saya contohkan salah satu saja. Salah satu gambar dihubungkan ke postingan. Saya menginginkan begini. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Saya menginginkan untuk gambar ketiga, gambar ini nanti terhubung ke materi misalkan. Materinya adalah materi pengertian internet. Misalkan ini. Saya menginginkan ketika diklik ini, nanti akan muncul halaman ini. Halaman postingan pengertian internet, halaman ini. Maka ini dibuka dulu, ini disalin Bapak Ibu. Disalin. Disalin, bisa disalinnya dari sini. Kemudian di copy Bapak Ibu. Sebentar, mohon maaf Bapak Ibu, ada telepon ini sebentar. Halo, Assalamualaikum. Halo, sebentar ya, nanti ya, ini lagi ada acara dulu. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Sudah ngeblok ini ya, sudah diblok. Ini saya akan atur di slide ketiga. Slide ketiga itu yang mana? Slide 3. Nah, ini dia. Ini gambarnya, ini adalah URL gambar. Kemudian di sebelah depannya ini ada pagar lagi. Ini adalah alamat ketika gambar itu diklik. Ini dipaste di sini. Ini dipaste. Kemudian ini ada URL gambarnya. Kemudian di sini ada tema gambar slide 3. Ini Bapak Ibu bisa ganti juga. Misalkan materi pengertian internet. Misalkan. Dan intranet. Kemudian deskripsinya bisa Bapak Ibu ganti juga dengan nama misalkan materi tentang pelajaran tentang pengertian internet untuk siswa kelas 9. Contohnya begini Bapak Ibu. Kita simpan terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Di sini tadi kita refresh dulu ya Bapak Ibu. Slide ketiga. Nah ini Bapak Ibu kita bisa lihat.
Sudah ganti. Kemudian ketika ini diklik, maka akan mengarah pada postingan pengertian internet. Nah, ini artinya Bapak Ibu sudah selesai modul 4. Gitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Izin tidak tampil Pak, gambarnya Pak. Oh, tidak tampil. Sejak kapan tidak tampilnya Pak? Betul Pak. Sudah dari tadi Pak. 5 menit tadi. Sudah sejak penggantian slide. Tampil kok, tampil. Tampil Pak, tampil. Mungkin sinyalnya di sana yang jelek. Waduh, sinyalnya jelek. Dibilang jelek. Baik, saya ulangi Bapak Ibu. Oke, tadi sampai mana tadi? Modul 4 selesai ya Bapak Ibu. Mengelola menu, submenu, mengatur slide gambar ini sudah selesai. Nanti Bapak Ibu kalau lupa ya nanti baca modul, nanti tanya ke mentor kelas ya. Oke, kita lanjutkan ke modul berikutnya Bapak Ibu. Modul 5, membuat soal online di Google Drive. Lihat tagihannya Bapak Ibu. Untuk di tingkat lanjut, itu tagihannya adalah membuat soal online dengan menggunakan Google Form, menambahkan token atau password pada soal online, kemudian mengintegrasikan soal online dari Google Drive dengan blog guru dengan metode penyematan soal online dalam postingan dan diberi countdown timer. Kemudian yang berikutnya adalah bisa menyematkan hasil pekerjaan siswa. Nah, kita coba praktekkan. Ini saya cara cepat saja. Nanti Bapak Ibu, tapi saya tunjukkan beberapa jenis soal Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu kan ada yang dari mungkin latar belakangnya adalah mata pelajaran matematika, mungkin ada yang bahasa Arab mungkin. Kalau bahasa Jawa, ini kebetulan saya tidak punya fontnya ini. Ini saya ada yang punya matematika sama bahasa Arab misalkan. Baik, saya akan membuat soal online-nya dulu Bapak Ibu. Saya masuk di Drive Google. Di Drive Google saya pilih sebentar, ini saya ke email yang satunya dulu, yang masih kosong. Baik, sini ya Bapak Ibu. Baru kemudian file lainnya Google Formulir. Bapak Ibu buat soal online seperti biasa. Ini saya contohkan, misalkan ulangan harian 1 misalkan. Judulnya diberi, deskripsinya, misalkan silahkan isi identitas kalian. Yang pertama adalah nama, kemudian berikutnya adalah kelas misalkan. Kelas ini ada 9A, 9B misalkan. Ada 9C. Kemudian saya tambahkan lagi nama kelas NIS misalkan. NIS-nya biarkan ini bisa diberi bisa diatur, diberi keterangan, validasi juga boleh, validasi respon, bisa berupa angka, angkanya bisa diatur misalkan sama dengan berapa digit, atau mungkin bisa diatur kurang dari antara, atau mungkin diatur bisa diatur di sini. Misalkan ini dipilih bilangan bulat misalkan. Jadi nanti yang memasukkannya harus listnya itu bilangan bulat. Lanjut, token. Ingat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jangan nulis password di sini ya Bapak Ibu. Pakai token saja, kalimatnya kata-katanya pakai token, jangan password. Kalau password nanti akan kedeteksi oleh Google, nanti akan memblokir formulir Bapak Ibu. Biasanya seperti itu, berdasarkan pengalaman. Nanti diisi saja token. Token ini isinya adalah kita beri validasi. Contohnya begini. Kalau siswa memasukkan angka, misalkan saya beri kurang dari, lebih dari, antara, misalkan.
Saya ingin seperti ini. Nanti kita memberi informasi ke siswa itu, tokennya berapa? Tokennya itu misalkan 101, kelas B 102. Padahal di sini kita sudah atur, yaitu tokennya itu adalah angka 100 sampai dengan 200 misalkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan informasi ke siswa, tokennya tiap kelas bisa berbeda-beda. Walaupun ketika siswa itu asal ngawur, misalkan ngawur memasukkan angka 190 misalkan, ya nanti bisa masuk juga. Paling tidak ya sedikit keren lah, tokennya sedikit berbeda-beda dalam satu formulir. Kita atur wajib diisi, di sini teksnya misalkan jika salah memasukkan, silahkan hubungi Bapak siapa, misalkan nama Anda. Kalau ini saya tulisi hubungi Mr. Mung, misalkan. Selesai. Ini token sudah selesai nih Bapak Ibu. Identitas, nama, kelas, NIS, kemudian token. Saya tambahkan bagian kedua, yaitu untuk soalnya. Kerjakan soal berikut. Tambahkan soal, ini soal seperti biasa ya Bapak Ibu. Berapa jumlah kaki gajah? Misalnya. 1, 2, 3, 4. Kuncinya jangan lupa. Oh, ini belum disetting kuis ya Bapak Ibu. Kuis, kemudian ini saya hilangkan saja centangnya supaya nanti bisa diakses di lain organisasi. Kunci jawaban saya pilih, kok ada 4 sini. Ini 4 ya. Oke. Tambah lagi, saya akan memberi contoh begini Bapak Ibu. Ini tadi soal seperti biasa, ini saya akan menambahkan contoh soal yang menggunakan bahasa Arab. Ini tulisan apa? Ini lafaz apa misalkan? Saya buka program Microsoft Word. Di sini saya sudah pernah menginstal. Nanti Bapak Ibu untuk bahasa Arab ya sesuaikan, cari di mana. Ini hanya contoh saja, saya sudah punya koleksinya. Misalkan saya akan mengambil surat Al-Fatihah ayat 1 misalkan. Ini misalkan. Saya ingin perbesar dulu ukurannya. Nah, contoh ini. Saya ingin mengambil tulisan ini, bahasa Arab yang ini ya, Bismillahirrahmanirrahim ini. Saya screenshot. Untuk screenshot Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau saya menggunakan ini namanya Bapak Ibu. Mana. Ini namanya Likeshoot. Nanti Bapak Ibu bisa download di internet. Screenshot, tinggal tekan print screen, tinggal ambil gambarnya yang ini, simpan, kita letakkan di desktop misalkan, kemudian di soal online ini bisa ditambahkan gambar, berupa gambar, cari, unggah gambar, mana gambarnya? Oh ini dia, oke. Nah, ini lafaz apa? Misalkan basmalah, hamdalah, misalkan. Kita beri kunci dulu. Selesai. Ini 2 soal saja ya Bapak Ibu, ya cepat. Kemudian berikutnya adalah meletakkan soal ini disematkan ke blog guru. Di kelas dasar sudah Bapak Ibu. Ini tinggal kita kirim ya. Kemudian ini ada pengaturan menyematkan, tinggal dipilih Ctrl C atau copy. Kita akan letakkan di postingan yang ini Bapak Ibu. Soal online. Ini soal online, saya edit saja ini. Ini tadi ininya ya. Berikut adalah soal online bla bla bla.
Kemudian bawahnya kita akan letakkan kode penyematan tadi. Jangan lupa pilih tampilan HTML. Kemudian paste di sini. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk width-nya supaya rapi langsung diatur ke 100%. Kemudian untuk height-nya bisa diatur misalkan 500 atau mungkin 600. Setelah selesai Oke, kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Mana tadi soal online-nya? Ini ya Bapak Ibu, ini dilihat. Ya, ini sudah berhasil. Isinya adalah soal. Kemudian ini ada nama, misalkan Ahmad. Kelasnya, oh ini seharusnya jangan pakai yang ini, pakai yang drop down biar menarik. Ini yang kelas ini atur pakai yang drop down. Nah, ini kan jadi lebih rapi. Nama Muhammad. Kelasnya apa? Milih misalkan listnya berapa? Misalkan 345. Token lah ini. Kalau Bapak Ibu sudah menginformasikan soal ini ke siswa dan tokennya belum diberitahu, maka siswa belum bisa masuk kalau belum memasukkan tokennya. Kalau tokennya ngawur pun misalkan diisi 355 juga tidak bisa. Silakan hubungi Mr. Mo. Makanya tadi angkanya antara 100 sampai 200. Berarti bisa diisi 122 misalkan. Berikutnya nanti akan muncul soal. Nah, begini Bapak Ibu. Ini sudah selesai nih Bapak Ibu. Tagihan berikutnya adalah menyematkan hasil pekerjaan. Belum, ini ternyata lupa ini. Mengintegrasikan, kemudian ditambahkan countdown timer. Wah, ini lupa ini. Countdown timer ini sudah saya buatkan di panduannya di sini Bapak Ibu. Ini ada linknya di sini. Sebentar. Linknya di sini. Di blog saya. Ini di sini. Ini hanya mengopi kode ini saja Bapak Ibu. Ini ada kode. Ada kode seperti ini. Ini tinggal di copy saja, salin. Kemudian tadi di soal online tadi, mana tadi soalnya? Oh ini ya. Oh ya betul ini. Ini tinggal di kode programnya dimasukkan ke sini. Kemudian untuk iframe soal ini itu diletakkan, ini di-cut ya. Di-cut, diletakkan di sini. Ini dihapus saja ini. Ini dihapus. Paste. Kemudian waktu pengerjaan berapa menit? Ini misalkan saya mau atur waktunya 30 menit. Diatur di sini 30 menit. Di bawah sini ada 5 menit lagi. Ini 60, ini diatur 30. Kalau sudah disimpan, terbaru. Kita lihat dulu hasilnya. Ini ya Bapak Ibu, di refresh. Oke, 30 menit berjalan, mundur harusnya. Nah, ini dia. Jalan ya Bapak Ibu. Waktunya berjalan mundur, 29 menit 53 detik. Nah, ini soalnya saya coba kerjakan dulu. Misalkan, silakan bernyanyi. 9A, kemudian misnya, tokennya 122 misalkan, berikutnya. Ini sudah jam tengah 2 lebih. Saya isi, ini juga saya isi. Oke, kirim. Kita lihat hasilnya dulu. Lihat skor. Nilainya 1. Respon kita ambil ininya Bapak Ibu. Spreadsheet-nya. Ya. Diulangi, direspon, spreadsheet, buat. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat ada laporan pekerjaan siswa. Nanti Bapak Ibu bisa atur. Ini bisa dirapikan dulu.
Misalkan seperti ini kan posisinya skor ada di sini ya Bapak Ibu, nama di sini, kelas di sini. Bapak Ibu bisa pindah ini, nama di sini misalkan. Kemudian listnya misalkan mau dipindah di sini, misalkan. Kelasnya ada di sini. Ini misalkan tidak ingin ditampilkan. Sampai sini tidak ingin ditampilkan, maka tinggal diklik kanan, disembunyikan. Ini hanya nanti untuk kerapian saja bisa diatur ya. Tidak wajib. Mau ditampilkan juga boleh, enggak apa-apa. Selesai, Bapak Ibu tinggal klik menu file, publish, publikasikan di web, kemudian sematkan. Ini formnya adalah setnya form respon 1, publikasikan, oke. Ini kodenya Bapak Ibu tinggal diambil, letakkan di paling bawah Bapak Ibu. Nah, taruh sini. Taruh paling bawah kodenya. Letakkan di paling bawah. Paste di sini. Kemudian jangan lupa diberi width 100%. Supaya nanti lebarnya rapi ya. 100% sama height-nya misalkan dibuat height misalkan dibuat 300 misalkan. Selesai, perbarui Bapak Ibu. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Refresh. Oke, soal online sudah berjalan, kemudian di bawahnya ada laporannya. Lah ini begini Bapak Ibu. Ini artinya sudah selesai modul ke berapa ini? Modul kelima. Mana tadi? Ini dia. Ya, ini responnya nanti semua siswa akan muncul di sini. Ini adalah soal online-nya, ini adalah countdown timernya sudah muncul di sini. Nanti mungkin ada pertanyaan. Ketika waktunya habis bagaimana? Apakah ada action tertentu? Nah, ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi ini hanya pemanis saja Bapak Ibu. Ini sudah saya jelaskan di sini. Ini sudah saya jelaskan di sini bahwa tidak ada aksi apa-apa ketika waktunya habis. Ini hanya pemanis saja. Paling tidak siswa itu bisa melihat waktu pengerjaannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan modul ke berapa? 6. Custom domain. Custom domain ini nanti Bapak Ibu menggunakan yang versi gratis sudah saya sediakan. Bisa juga beli. Ini yang sudah saya sediakan ada Maple IGZ, ada juga ig.my.id, ada tambahan baru yang kemarin baru saya beli itu igiku.my.id. Ini ada di Cloudflare. Ini sudah saya letakkan di sana. Kemudian untuk cara-caranya, ini dibuka dulu Cloudflare-nya, kemudian masukkan username password. Username password nanti diinformasikan oleh mentor di kelas masing-masing. Ini saya contohkan, saya sudah login. Ketika login, pertama kali akan ada tampilan domain yang sudah dipasang. Ini domain Sagusa Blog yang bisa dimanfaatkan oleh peserta. Hanya saja karena di Cloudflare itu terbatas, jumlah maksimal hanya untuk satu domain itu dipakai untuk 1000 peserta. Maple IGZ ini sudah habis. IG.my.id ini masih ada beberapa. Igiku ini masih banyak. Nanti silahkan dicek saja. Kemudian perlu diingat Bapak Ibu, karena ini akun bersama, ya, akun bersama. Data di sini adalah data blog guru masing-masing peserta Sagusa Blog yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi tolong jangan diotak-atik Bapak Ibu, jangan dihapus atau jangan dirubahi namanya, ya, karena nanti akan merusak blog orang lain. Ya. Ini karena dipakai bersama, jadi tolong bisa dijaga. Saya akan gunakan yang IG.my.id. Saya coba IG.my.id. Kemudian klik DNS. Di sini ada pengaturan untuk memasukkan CNAME record. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu ke bawah. Ini ada sisa, cukup banyak. Ini masih lumayan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan praktekkan custom domain. Pelan-pelan ini, saya akan praktekkan custom domain.
Saya masuk di Blogger, kemudian setelan, kemudian turun ke bawah ada domain custom. Kemudian di sini tuliskan nama domain yang diinginkan. Sebagai contoh, saya ingin membuat blog BTIK misalkan, BTIK-ku misalkan .ig.my.id. Ini nama domain yang saya inginkan. Kemudian klik tombol simpan. Iya, ini diperhatikan Bapak Ibu. Di sini diperhatikan nanti akan muncul kode seperti ini. Bisa dibaca dulu. Kami tidak dapat memverifikasi. Cari setelan domain sistem DNS Anda dan masukkan 2 CNAME berikut. Nah, ini kita pasang di Cloudflare yang tadi sudah kita buka. Namanya apa? BTIK-ku. Ini di copy saja. Letakkan di sini. Add record. Pilihannya adalah CNAME record. Di sini diisi BTIK-ku. Targetnya, kita kembali lagi ke sini. Tujuannya adalah ghsgoogle.com. Ini di copy. Pasang di sini. Paste. Kemudian ini jangan lupa untuk proxy statusnya di nonaktifkan supaya bisa terdeteksi dengan cepat. Save. BTIK-ku. Berikutnya Bapak Ibu, CNAME yang kedua namanya adalah ini 42 sampai I, ini di blok, copy, letakkan di Cloudflare, pilihannya adalah CNAME record, tadi ya, pilih yang CNAME record, kemudian paste, jangan lupa, targetnya apa, ambilkan dari sini ya Bapak Ibu, blok dari sini, klik kanan, copy, paste di sini. Kemudian jangan lupa proxy statusnya dinonaktifkan, kemudian diklik tombol save. Oke. 2 baris saja tadi Bapak Ibu. Selanjutnya kita kembali ke sini. Kita kembali ke Blogger, custom domain, klik tombol simpan. 1, 2, ya. Jika cepat Bapak Ibu memasukkannya tadi benar, kemudian tidak ada halangan, maka proses custom domain ini hanya memerlukan beberapa detik saja. Alamat blog Bapak Ibu yang tadinya menggunakan blogspot.com, blog mung9 blogspot.com ini, ketika ini saya refresh, maka akan otomatis diredirect ke alamat yang baru, yaitu apa? btik.ig.my.id. Nah, ini berarti custom domain sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada not secure. Ini artinya pengaturan protokol HTTPS-nya belum diaktifkan. Nah, kalau Bapak Ibu memilih untuk mengaktifkan ini, Bapak Ibu nanti butuh waktu sekitar mungkin 30 sampai 60 menit. Ya. Kalau Bapak Ibu membuka ini setelah hanya diaktifkan ini, kemudian Bapak Ibu langsung dibuka dengan protokol HTTPS, biasanya blog Bapak Ibu belum bisa diakses. Nah ini, nanti biasanya muncul seperti ini. Ini artinya ini masih proses, butuh waktu sekitar 30 sampai 60 menitan. Tandanya apa kalau sudah aktif? Nanti ketika Bapak Ibu refresh, di sini di pengaturan protokol HTTPS tadi, nah yang bagian bawah ini akan aktif. Ini sekarang kan belum aktif ini Bapak Ibu. Kalau belum aktif berarti belum bisa diakses. Nanti bisa ditunggu dulu. Kenapa kok disarankan pakai HTTPS? Nah ini begini Bapak Ibu. Google itu sekarang lebih suka dengan blog yang sudah ada label aman. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di blog saya,
maka di blog saya itu di atas ini ada apa ini, ikon kunci. Ini artinya ini aman ini. Tapi kalau yang ini tadi, ketika ini masih menggunakan HTTP, tidak ada HTTPS-nya, itu di sini tidak ada ikon kunci dan tulisannya tidak aman, not secure. Ya, begitu Bapak Ibu kaitannya dengan custom domain. Nanti ini proses ini bisa Bapak Ibu ditunggu ya supaya nantinya ke depan itu lebih lebih aman dan lebih dicintai oleh Google. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Custom domain selesai. Untuk domainnya tadi Bapak Ibu bisa memilih di sini Maple IGZ, IGMyID atau igiku.myid. Kalau Bapak Ibu mau beli sendiri dipersilahkan. Misalkan mau seperti punya saya ini, mrmung.com, atau mungkin pakai nama yang lain, atau mungkin nanti Bapak Ibu pakai nama sekolah misalkan. Silakan saja. Kita lanjutkan di modul ke-6. Oh ya sudah, modul 7, monetize blog. Di monetize blog ini Bapak Ibu nanti bisa baca di sini. Bapak Ibu bisa menggunakan ini, bisa menyediakan jasa, bisa memasang iklan, bisa memasang apapun silakan. Contoh, kalau di blog saya itu saya menawarkan ada jasa. Di sini ada layanan jasa. Saya juga memasang kode iklan. Di blog saya ini saya pasangi iklan. Nah, contohnya ini ada iklan di sini. Ada iklan. Ini di sini juga ada iklan. Ya. Nah, hanya saja begini Bapak Ibu. Kaitannya dengan iklan, nanti Bapak Ibu mungkin akan tertarik dengan Google AdSense. Karena yang cukup ramai dan banyak digunakan itu yang Google AdSense. Ini untuk Google AdSense ini itu tidak bisa instan, Bapak Ibu. Tidak bisa instan, Bapak Ibu tidak bisa ketika blog baru jadi langsung didaftar Google AdSense bisa diterima. Itu tidak mungkin. Karena nanti ada proses-proses yang cukup membutuhkan waktu. Mulai dari blognya tadi, domainnya itu harus misalkan sudah berumur sekian bulan, mungkin pengunjungnya sudah minimal misalkan 100 orang per hari misalkan. Kemudian kontennya tidak ada konten yang bajakan, konten yang melanggar hak cipta, kontennya harus unik, menarik, dan seterusnya. Itu ada aturan-aturan untuk mendaftar di Google AdSense. Nanti ada alternatif lain. Nah, yang paling mudah dipraktekkan pada workshop ini, nanti yang lain-lain Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri. Yang paling mudah itu menjual produk Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di rumah mau menjual misalkan mau menjual sepeda motor misalkan, tinggal di foto saja sepedanya, nanti ditawarkan di blog Bapak Ibu. Atau mungkin mau menawarkan produk karya siswa, nanti bisa Bapak Ibu tambahkan di postingan, kemudian di judul diberi misalkan dijual produk mungkin tas karya siswa SMK misalkan begini. Ini tampilan menulis ya Bapak Ibu. Ini bisa diisi di sini misalkan saya coba cari gambar tas cantik karya siswa. Nah, misalkan ini kelihatan. Kita di sini kita upload gambarnya. Gambarnya tadi mana? Tas ini misalkan. Nah, misalkan begini. Kemudian diberi deskripsi, misalkan deskripsinya adalah ini tas apa ini? Tas berbahan plastik.
Harga RP misalkan Rp5.000. Minat hubungi 08888. Selesai. Labelnya diberi misalkan produk saya. Misalkan. Ini dicentang, kemudian publikasikan. Konfirmasi. Sampai tahap ini Bapak Ibu, ini untuk apa? Untuk produk, memasukkan produk ini sudah selesai nih Bapak Ibu. Sebentar. Oh, ini ternyata cukup mengganggu kalau ini masih belum nonaktif. Saya nonaktifkan dulu aja. Nah, jual karya siswa produk saya. Kemudian di sini tagihannya apa tadi? Tagihannya peserta workshop bisa memasang iklan, memposting penawaran produk jasa di blog guru. Sudah ini, sudah selesai nih Bapak Ibu. Mana tadi? Ah, ini dia. Ini sudah terposting di blog Bapak Ibu. Ada produknya, ada harganya. Kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan tambahan menu di sini, ada tulisan atau menu produk saya misalkan, Bapak Ibu bisa tambahkan di edit HTML tadi. Ini contoh saya akan tambahkan. Nanti mungkin ada pertanyaan ini soalnya. Tema, kemudian edit HTML, masuk di dalam ya. Ctrl F, perangkat KPM. Oke, saya menginginkan ada menu tambahan produk saya di, misalkan ini ya Bapak Ibu, di bawah sini misalkan. Setelah soal online, sebelum hubungi saya ada menu produk saya. Maka Bapak Ibu, cara pembuatannya perhatikan, tinggal ditekan di paling akhir ini ya, kemudian enter. Bapak Ibu copy saja dari atasnya. Perhatikan untuk menu, satu menu itu adalah diawali dengan kode ini, li, buka, dan ditutup, li, tutup seperti ini. Ini di blok, Ctrl C, Ctrl V. Dikasih nama misalkan produk saya. Saya menginginkan mengarah pada label produk. Kita lihat di produk saya. Mungkin kan produknya nanti lebih dari satu Bapak Ibu. Jadi bisa diarahkan ke label saja. Label pasang di mana tadi? Di sini ya. Kemudian simpan Bapak Ibu. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ini ada menu produk saya. Ketika saya klik akan muncul label yang berisi produk-produk yang saya jual di blog ini. Selesai. Modul 6, modul 7, modul 8. Terakhir Bapak Ibu. Waduh, ternyata waktunya menjorok Bapak Ibu. Karena terlalu banyak ngomong malahan. Jadi nggak cepat. Berikutnya modul 8 ya Bapak Ibu. Optimasi SEO Bapak Ibu. Persiapan aku. Terakhir Bapak Ibu. Ampak nih. Tagihannya apa? Peserta bisa men-setting dan memaksimalkan SEO pada blog guru. Peserta workshop bisa mendaftarkan blog guru supaya terindeks di mesin pencari Google. Peserta workshop membuat satu artikel bebas yang mengandung kata kunci Ikatan Guru Indonesia. Ini sama seperti di kelas dasar ya Bapak Ibu, nanti bikin lagi tulisannya yang kata kuncinya nanti mengarah ke blog ini dan ke sini. Oke, kita praktekkan dulu yang ini. Peserta workshop bisa men-setting dan memaksimalkan SEO blog guru. Ini Bapak Ibu pengaturannya mulai dari setting, deskripsi, dan kata kunci di dalam template. Oke, ini masih di dalam template ya Bapak Ibu. Di sini ada di paling atas ada, ini dia. Di sini Bapak Ibu. Tuliskan deskripsi blog Anda. Ini ada kata kunci 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, ini saya ganti dulu dengan nama, misalkan untuk deskripsinya, misalkan
belajar PTIK bersama Mr. Mo. Kata kuncinya, saya menginginkan kata kuncinya adalah PTIK, PTIK kelas 9, PTIK 7, PTIK 8. Misalkan begitu. Kemudian simpan. Oke, selesai. Ini pengaturan di dalam template. Berikutnya, Bapak Ibu, ini tadi ya, setting tag meta description di dalam menu setelan blog. Kembali dulu, mana? Sini ya, ini kita keluar dulu. Keluar setelan, kemudian turun, cari ke bawah. Ini ada pemformatan, nanti Bapak Ibu bisa diatur. Tag meta, aktifkan deskripsi penelusuran. Ini bisa diklik. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa isi deskripsi lagi dengan panjang maksimal 150. Sekarang blog guru belajar PTIK bersama Mr. Mo untuk siswa kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Simpan. Selesai. Nah, kemudian nanti untuk pengaturan SEO lainnya, itu Bapak Ibu bisa praktekkan saat memposting tulisan. Contoh, misalkan ini. Di pengaturan jual tas, ini akan saya atur, saya beri deskripsi penelusuran. Saya tambahkan kata kunci lagi di sini. Tujuannya begini Bapak Ibu, supaya ketika nanti ada orang yang mencari blog Bapak Ibu menggunakan kata kunci tertentu, nanti akan ada deskripsi penelusuran, akan muncul di Google deskripsi ini dulu. Jadi misalkan blog ini menjual apa, misalkan menjual produk karya siswa, misalkan begitu. Kelas 9. Ini contoh saja Bapak Ibu. Bisa ditambahkan, kemudian diperbarui. Dan seterusnya. Nanti di modul Bapak Ibu bisa praktekkan. Ada pengaturan ini tadi, ada pengaturan gambar, SEO pada gambar. Kemudian nanti oh ya, ini terakhir yaitu submit alamat blog di Google. Kita akan memanfaatkan Google Webmaster Bapak Ibu. google.com/webmaster. Ini kita login dulu, masuk. Ini saya pilih yang email yang ini. Kemudian alamat blog saya tadi apa tadi? btikku.myid. Nah, ini ya, di blog ya. Copy, masukkan di sini. Ya, dihapus saja. btikku.ig.my.id. Kemudian klik teruskan. Kepemilikan diverifikasi otomatis, buka properti. Kemudian klik mulai, oke. Kemudian berikutnya ini Bapak Ibu, peta situs. Kita tambahkan peta situs dengan menambahkan _atom.xml. Ini nanti ada di ini ya Bapak Ibu, ada di modul Bapak Ibu. atom.xml. Tambahkan, kirim. Sebentar, ini saya kembali ke kelihatannya tadi HTTPS-nya sudah aktif ini sepertinya. Oh, belum aktif. Kalau sudah aktif nanti ketika dipasang di ini sekaligus menggunakan yang HTTPS Bapak Ibu. Ya, karena ini belum aktif ya kembali ke sini aja. Kemudian
Langkah selanjutnya setelah memasang atom XML ini, kita akan cek dulu. Cek dulu ini, kita blok dulu lagi, copy, letakkan di sini, di paling atas, periksa, enter. Kita akan meminta Google supaya mengindeks blog kita. Caranya tinggal klik minta pengindekan. Nanti akan diproses. Ini sambil nunggu, ini materinya. Ini dia nih Bapak Ibu. Itu karena nanti begini Bapak Ibu, untuk terdeteksinya blog di Google itu butuh waktu. Kadang mungkin cepat 1 jam, 2 jam. Kadang itu bisa sampai beberapa hari ke depan. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang penting dipraktekkan. Yang penting dipraktekkan dulu sampai selesai, sampai pengindekan diminta. Setelah itu dibiarkan. Biarkan nanti Google mengindeks. Robotnya Google itu mengindeks. Waktunya ya kita tidak bisa memaksa. Yang penting kita lakukan dulu, kita laporkan ke, nanti Bapak Ibu laporkan ke mentor bahwa sudah mempraktikkan itu, kemudian bisa juga ditunjukkan dengan screenshot. Misalkan nanti Bapak Ibu screenshot halaman di Google Webmaster bahwa Bapak Ibu sudah melakukan modul terakhir ini. Jadi nanti tetap bisa diluluskan. Kalau misalkan ternyata beruntung, Bapak Ibu bisa langsung ketika diketik di kata kunci di Google dengan alamat yang ini, ya, site.2 nanti akan muncul di sini. Kalau belum muncul, berarti tandanya alamat ini belum terindeks di Google, ya. Karena ini butuh waktu Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, modul 1 sampai modul 8 ini dengan tambahan omongan-omongan penjelasan ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama juga, sekitar kalau tadi mulai jam tengah 1 Bapak Ibu, mulai tengah 1, mulai dari informasi Sagusa Blog, kemudian praktek ya sekitar 1 jam lah, 1 jam lebih dikit. Nah Bapak Ibu nanti ada waktu 7 hari. Nanti Bapak Ibu silahkan dipraktekkan. Kalau ternyata selesai dalam semalam tidak apa-apa. Selesai dalam waktu 1 jam tidak apa-apa, silahkan. Yang penting nanti Bapak Ibu laporkan hasilnya ke mentor kelas masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Saya akan beri waktu sekitar 10 menit Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Setelah itu nanti Bapak Ibu langsung dipraktekkan mengikuti modul dan minta konsultasi dengan mentor kelas masing-masing. Nah, ini saya beri waktu 10 menit saja karena ini saya juga harus meluncur pulang. Ini saya masih di sekolahan ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak. Iya, silakan. Siapa ini tadi? Saya Pak Mustika Dewi dari Palangkaraya. Oke, Ini silakan. saya tanyakan, kan kata Bapak tadi untuk indeks ke Google Master ya, itu tadi ya, Webmaster itu kan agak butuh waktu kan. Boleh nggak kita aktifkan itu dulu, baru mengisi yang seperti modul 1 sampai modul 6 itu tadi? Dengan blog kita yang dulu, yang dasar. Kalau Bapak Ibu mau mempraktekkan dibalik, itu justru langsung loncat ke modul ini. Sebentar, saya share screen lagi ya. Kalau Bapak Ibu menginginkan loncat dulu, Bapak Ibu bisa mengerjakan yang ini dulu. Setelah modul 1, modul 2, Bapak Ibu bisa loncat ke modul ini dulu. Modul 6 dulu. Ya. Modul 1 langsung loncat modul 6 dulu. Boleh? Setelah modul 6, Bapak Ibu langsung bisa loncat ke EO dulu, misalkan submit dulu ke Google Webmaster. Silakan.
Yang penting nanti laporannya Bapak Ibu ya diurutkan ya. Ini hanya di belakang layar, katakanlah Bapak Ibu kerjakan modul 1 langsung modul 8, modul 6 dan modul 8, nanti akan kembali lagi ke modul 2. Nah, ini tujuannya nanti Bapak Ibu sambil menunggu, sambil mengerjakan yang lain-lain, nanti semoga saja dari Google lebih cepat mengindeks bukunya. Misalkan 7 hari Bapak Ibu di hari pertama sudah submit, 3 hari depan sudah terindeks. Itu ide yang menarik tadi Ibu Mustika ya. Silakan. Tidak apa-apa, yang penting dilaporkan runtut nanti di SIM guru belajar. Bapak Ibu akan melaporkan modul 1 sudah selesai, modul 2 mengganti template sudah selesai, modul 3 sudah selesai, diatur, nanti dilaporkan. Yang penting nanti dilaporkan. Itu Ibu, ada lagi? Saya Pak. Ya, terima kasih. Iya. Silakan. Siapa? Saya Pak dari Lampung Pak. Pak. Iya, silakan Bu. Baik Pak, kalau menurut saya pengalaman dari mengikuti blok dasar ya, itu sebenarnya pada saat kita membuat misalnya modul 1, 2 sampai ke modul 7 misalnya, itu nanti tetap include memastikan laporan tugasnya pasti sudah jadinya kan di situ. Maksud saya tuh misalnya saya sudah mengejarkan sampai modul 6. Pada saat mentor membuka kan langsung kelihatan tuh tahap-tahapnya sudah ada semua di modul 5 itu. Jadi cuma di sini kita perjelaskan saja, di situ kan di tugas kelas itu di modul kan ada tulisan, kita cuma harus memberikan alamat kita, alamat dokumennya, tetapi itu tema 1 tentang apa. Jadi mentor juga kita pengalaman di blok dasar kemarin saya di saat itu teman-teman rata-rata hanya mencantumkan alamat bloknya saja, tidak menuliskan tugasnya apa, membuat tema, membuat header, itu seharusnya dicantumkan. Jadi mentor juga lebih ringan membuka tugas. Ya, terus gimana Ibu? Caranya ada di mungkin caranya. Putus Bu. Bantuan suaranya keras. Jadi saya yang agak bingung nih satu Pak, yang tentang domain ya Pak ya. Iya. Domain itu kan tidak harus yang membeli ya Pak ya. Betul. Karena menurut saya sih penggunaan seperti blog pembelajaran ini kan salah satu alternatif dari media yang akan kita gunakan untuk mengajar. Iya. Ya, karena permasalahannya kita kembali lagi ke kondisi sekolah kita, tentunya siswa-siswa kita dalam hal ini. Nah, karena pengalaman saya sekarang kami semua kompak menggunakan Google Classroom, itu saja masih terhalang kendala, kalau nggak kuota, sinyal. Jadi kalau satu guru menggunakan banyak alternatif, itu saya khawatirnya siswa ini yang agak kesulitan. Kemarin aja saya minta mereka membuka grup di Telegram, mereka malah pada nawar, udah di grup PA aja biar kompak. Tapi ternyata supaya mempermudah, tetapi ya kayak gini kendalanya seperti itu loh Pak. Jadi kalau saya pikir pakai domain yang bayar, aduh, pakai gratis aja gitu loh. Ya. Pertanyaannya, jadi kalau kayak domain gratis itu sifatnya permanen atau bagaimana itu? Oke, sudah? Udah. Iya. Untuk domain, ini Bapak Ibu. Jadi membuat blog itu kan kalau Bapak Ibu punya rencana mengelola blog itu dengan serius, itu tentunya ada keinginan bahwa domain yang akan digunakan itu adalah domain yang ya paling tidak itu ada brand kita di situ. Jadi misalkan kayak contoh saya membuat blog sejak tahun 2009. Saya menggunakan domain mrmung.com karena ini adalah brand saya.
Ya selamanya akan saya tanggung jawab. Saya harus modal itu, harus memperpanjang tiap tahun. Nah, kaitannya dengan domain gratis yang Sagusa.blog sediakan itu selama Sagusa.blog masih jalan, kemudian nanti tentunya ada anggaran, nanti domain-domain itu akan saya perpanjang tiap tahun. Nah, kalau yang blog domain ig.my.id itu pas saat beli saya sudah perpanjang 3 tahun sekaligus. Jadi kalau Bapak Ibu pakai sekarang itu sampai 2 tahun ke depan, ini sudah berjalan sekitar setengah tahun mungkin, itu nanti 2 tahun setengah ke depan Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu, tidak perlu bayar karena memang sudah dibayar. Ya. Kemudian kalau yang domain lain Maple IGZ, domain IGku itu terus nanti insya Allah ke depan kalau memang Sagusa.blog itu masih jalan, masih eksis, ya nanti akan kita usahakan untuk diperpanjang dan bisa dimanfaatkan Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Jadi harapan kita blog itu benar-benar Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Kalaupun masalah tadi alternatif itu mau dipakai atau tidak dan seterusnya itu kan nanti masalah teknis saja di sekolah masing-masing. Silakan mau dipakai silakan, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting dalam kegiatan ini saya akan mengenalkan Sagusa.blog itu mengenalkan mulai dari pembuatan blog tingkat dasar, tingkat lanjut. Di tingkat lanjut itu ada beberapa materi-materi. Salah satunya adalah custom domain. Custom domain itu sebenarnya untuk merubah nama yang tadinya namanya itu sedikit panjang nanti jadi pendek, lebih menarik untuk dibaca. Dan ketika Bapak Ibu nanti sampaikan ke siswa pun ya lebih pede. Jadi lebih ya kalau misalkan siswa tahu, kalau enggak tahu ya sama saja sebenarnya pakai yang blogspot itu ya udah keren itu. Sudah keren. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pamerkan ke Bapak Ibu guru lain di internet, misalkan di Facebook, silakan kunjungi blog saya di alamat tiba-tiba masih pakai blogspot.com. Wah, itu kan masih kelihatan, wah ini pasti tingkat dasar ini. Ya, kan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nulisnya misalkan bla-bla-bla.com misalkan. Nah, itu kan sudah kelihatan brandingnya di situ. Jadi itu kaitannya nanti dengan personal branding Bapak Ibu. Begitu. Terus kemudian kaitannya lagi dengan yang lain, yaitu di monetize. Di monetize blog itu Bapak Ibu kan tadi ada beberapa aturan. Jadi tidak mungkin lah ketika mau memonetize blog kok pakainya domain yang nunut ke orang lain, kan kelihatan tidak keren itu. Masa mau jualan produk kok pasti pakai blog nunut, kan ya kurang menarik, kurang meyakinkan. Jadi sangat disarankan nanti Bapak Ibu menggunakan domain-domain yang ya tadi. Kalau memang serius ya gunakan domain pribadi. Domain.com itu kisaran 150 sampai 165.000 per tahun. Ya. Kalau .my.id itu kisaran kurang itu 15 ribuan per tahun Bapak Ibu. Makanya dulu yang ig.my.id premium ig.my.id itu saya perpanjang 3 tahun sekaligus karena murah pas lagi promo. Nanti Bapak Ibu bisa carilah yang promo-promo yang murah per tahun 1.000 tahun 5.000 berapa silakan. Nanti namanya sudah custom domain tapi menggunakan nama dari Bapak Ibu. Jadi akan kelihatan lebih profesional. Begitu Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaan Bapak Ibu, nanti selanjutnya didiskusikan di kelasnya. Satu lagi silakan. Tidak ada? Cukup ya? Saya Pak. Mana ini? Siapa? Saya Kurniati. Yang mana ya? Halo. Oh iya, silakan Ibu Kurnia. Pak, misalnya rencana beli domain kan? Kira-kira misalnya domain apa yang recommended begitu? Misalnya kita atau ada link yang direkomendasikan oleh Bapak dari modul itu atau kita cari sendiri? Oh, kalau pembelian domain itu bebas silakan. Kalau di modul
Kalau di modul itu ya saya tawarkannya ya di saya, karena saya gitu. Jadi saya itu menyediakan domain, tapi itu sebenarnya sifatnya saya menyediakan itu bukan karena saya bukan perusahaan, saya bukan perusahaan, jadi saya menyediakan itu hanya sifatnya untuk membantu untuk klien saya, karena memang saya punya bisnis di mungbisnis.com itu pembuatan website, pembuatan blog. Nah, saya menjual itu domain itu untuk mempermudah saja, mempermudah ketika saya memproses untuk klien saya. Jadi di situ di modul saya arahkan linknya, kalau memang mau beli bisa di tempat saya, ya bisa juga di tempat lain, silahkan sesuai selera Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih Bapak. Ya, takutnya kan kita kan belum ada pengetahuan tentang itu, maksudnya khususnya saya, jangan sampai beli dan tidak tahu mana yang bagus, mana yang yang apalah maksudnya itu. Aman gitu ya. Iya, yang aman. Iya, itu karena kalau domain itu memang begitu. Kalau domain itu paling tidak misalkan ya langsung ke perusahaan atau langsung ke orang yang bisa dipercaya. Kalau terutama kaitannya misalkan domain hubungannya dengan hosting juga, bukan server, itu kaitannya itu Bapak Ibu benar-benar harus cari yang benar-benar bisa ditanggungjawabkan, jangan sampai asal orang, karena risiko bisa penyalahgunaan atau pengambil alihan domain, kan bisa begitu Bapak Ibu. Jadi misalkan ini contohnya, saya share screen nih Bapak. Yang paling aman di Mungbisnis. Ada masalah juga bisa diatur sama Master Mung. Begini Bapak Ibu, ini contoh. Contoh Bapak Ibu punya domain, misalkan namanya itu hotel.com. Beli di salah satu perusahaan, misalkan ternyata Bapak Ibu bisa membeli dengan harga 165.000 misalkan per tahun. Setelah Bapak Ibu mengelola web itu, mengelola domain itu selama setahun 2 tahun, ternyata domain itu pengunjungnya sampai puluhan ribu per hari. Pengunjung sampai puluhan ribu seperti ini atau mungkin ratusan ribu, itu bisa menghasilkan, kalau kaitannya dengan penghasilan itu per hari bisa sampai ratusan dolar itu per hari. Nah, kalau sudah bisa menghasilkan seperti ini dan ternyata si pemilik atau penyedia domain ini tahu ini ada domain cantik, domain yang ternyata ratingnya tinggi, trafficnya tinggi misalkan, itu bisa domain itu bisa diambil alih. Kalau nakal itu bisa diambil alih. Ya, bisa diambil alih. Bisa diambil alihnya gimana? Name servernya diganti, diarahkan ke server lain, ya sudah, blog Bapak Ibu nanti jadinya nggak bisa diakses. Ketika blog domain itu dibuka, isinya adalah web baru. Bisa seperti itu. Ya. Jadi pembelian untuk urusan domain itu bisa seperti itu. Ini saya punya pengalaman begini Bapak Ibu. Blog saya yang mrmung.com yang ini, domain saya yang ini itu saya belinya itu dulu itu dimiliki oleh orang Cina. Itu tahun 2001 itu dipegang oleh orang Cina. Saya beli domainnya pakai tambahan strip, domain mrmung.com. Saya mengelola ini harganya pada waktu itu masih $10, sekitar 100.000. Saya beli ini, saya kelola sekitar setahun 2 tahun, ternyata ratingnya di Google bagus, trafficnya tinggi, kemudian ketika diketik kata kunci tertentu yang muncul juga ini, domain ini yang dimiliki orang Cina ini tertinggal jauh. Ketika diketik di Google yang muncul ini terus. Nah, suatu saat pemilik domain ini yang dari orang Cina itu email ke saya pakai bahasa Inggris tentunya, itu menawarkan domain ini dengan harga sekitar $100. Wah, gaji saya pada waktu itu masih GTT itu gajinya 200.000 per bulan. Walaupun bayar domain kok berapa ratus $. Wah, tentunya eman-eman sekali. Nah, jadi saya biarkan saja, nggak saya beli itu, tak biarkan ini. Saya tetap mengelola ini. Saya mengelola ini yang per tahun hanya 100 ribuan, ya $10. Kali ini dijual
oleh orang Cina sekitar berapa ratus US dollar. Itu tak biarkan. Saya kelola ini biarkan sampai tahun 2010. 2010 ternyata orang Cinanya itu menyerah, domain ini tidak diperpanjang lagi, dan saya cek tahun 2010 itu sudah dilepas di internet karena dia tidak perpanjang, dilepas. Kalau dilepas itu saya bisa beli dengan harga standar pada waktu itu, harganya sekitar 120 ribuan. Ya sudah, langsung saya perpanjang sampai 5 tahun ke depan. Jadinya domain ini sudah saya kuasai. Orang Cinanya ya sudah tidak pindah lagi. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi domain itu ketika domain, kalau Bapak Ibu nanti ngetik di Google domain termahal di dunia, itu ada satu domain yang harganya itu bisa sampai miliaran dolar. Wah, itu kalau Bapak Ibu lihat nanti saya ketik saja di Google domain premium, domain termahal di dunia. Itu ada domain ya rata-rata kalau yang mahal-mahal itu domain porno biasanya, porno.com itu bisa sampai jutaan dolar, miliaran rupiah. Begitu Bapak Ibu. Ya, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Ini kaitannya dengan saku-saku lanjutan. Saya demonstrasikan di awal tadi, modul 1 sampai modul akhir. Ini bisa selesai tidak sampai 1 hari Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Saya berharap besok pagi paling tidak sudah ada yang lulus. Besok pagi sudah ada yang lulus. Yang lulus pertama Bapak Ibu besok pagi. Nih, yang lulus pertama besok pagi, saya beri hadiah domain ID. Asik, lomba. Nanti lomba yuk. Namanya misalkan mentor bisa ikut, Mister. Apa mentor? Enggak boleh. Mentor juga mau. Nanti ini nanti mentor khusus yang peserta baru ya Bapak Ibu, khusus peserta baru, tidak berlaku untuk mentor yang ikut lagi. Nanti kalau ada mentor yang ikut lagi tidak berlaku. Ini khusus peserta baru. Nanti kalau ada yang lulus tercepat, nanti segera laporkan ke saya, laporkan sertifikatnya ditunjukkan lewat Japri. Yang tercepat itu akan saya beri hadiah domain ini, nama Anda .my.id. Nanti tinggal aktifkan di blog Anda. Walaupun tadinya misalkan Bapak Ibu kan tentunya kalau udah lulus itu kan seperti ini, nama Anda atau mungkin nama ig.my.id kan awalnya begini. Dan nanti kalau Bapak Ibu yang tadi yang lulus pertama dapat hadiah, ininya nanti hilang. Nah, hilang berubah menjadi nama Anda.my.id. Begitu Bapak Ibu. Saya kira itu nanti saya tunggu yang tercepat. Kalau nanti malam ternyata sudah ada yang lulus, boleh, tidak apa-apa. Silakan berlomba. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah jam 2:30. Nah, cukup lama sekali. Ini ada 77 peserta yang masuk, yang tidak masuk ya berarti yang tidak dapat informasi. Nanti mungkin langsung praktek dari modul. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Selamat belajar sampai hari ke depan. Semoga blog Bapak Ibu nanti bisa bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Ya, ayo kita berlomba yuk. Lomba. Jangan pakai aja. Kalau pakai aja nggak bisa. Lah. Ya, pasti salah. S-nya besar kan, Bu? S-nya besar. Iya, S-nya besar. Sabu. Oh, saya nulisnya sabu. Nah, maka itu. Yang teliti, ayo. Segala dapat hadiah.
Ini masih ada suara Ih, Pak Mental Rifki nih sepertinya. udah Bu, udah bisa. Alhamdulillah, terima kasih. Mantap, Photoshopnya mantap. lama Ayo, downloadnya. Photoshop mah gampang, kecil. Lama downloadnya, Bu. Sinyalnya Download. dari Tinggal start materi sampai sekarang belum selesai. Nah, itu bagi yang lama. Kalau yang gampang ya gampang langsung. Ini dikit lagi, Halo, tinggal Pak 1 menit Yunus. lagi. Iya. Tinggal 1 menit Ayo, lagi, Pak. Kak. Pak Yunus pasti bisa. Ayo, Pak Yunus pasti bisa. Siapa lagi nih? Bu Neti, ayo. Pasti bisa. Yo. Link modulnya di mana ya, Bu? Modulnya di mana? Ayo di mana? Lihat dong. Tadi terlambat sampai 3 modul, Bu. Maaf, Bu. Di grup kelas kan juga ada pemberitahuan. Ada ya, Bu? Di SIM GPIG pun juga ada. Ayo, berarti tidak literasi ya. Ayo, literasi. Literasi. Ya, masih ada Pak Ahmad Hasanuddin, ada Mulia Asir, masih ada 49. Pak Wono, apa kabar Pak Wono? Kabar baik. Ya. Maaf, Bu, nggak dapat, Bu. Nggak dapat. Iya. Grup umum. Iya, nggak jumpa Coba. juga, Bu, karena saya tadi lambat gabung. Sekarang di SIM GPIG. Coba ke SIM GPIG. Masuk SIM GPIG ya, Bu? Iya, grup pembelajaran IG.id. Terus? Ayo kalau masuk SIM GPIG bagaimana? Klik masuk atau member Iya. area. Ya. Member area. Ya. Lupa, Bu. Maaf ya, Bu ya. Masuk. Ya. Wajar lah kalau lupa, wajar. Ya. Sudah. Bukanya pakai HP atau laptop ini? Bukanya pakai HP. Ayo kalau bisa gunakan laptop. Lebih mudah. Kalau pakai HP, di atas itu ada garis 3 tumpuk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Terus klik kegiatan ya, Bu ya? Tumpuk. Ya, klik kegiatan. Daftar kegiatan peserta, Bu, adanya. Daftar kegiatan. Di kegiatan ada kan daftar kegiatan peserta lagu Sablok 45. Digeser ke arah kanan, nanti ada aksi. Diklik aksinya. Oh, aksi ya. Oh iya, Bu ya. Diklik aksi, sudah. Iya. Ke modul yang Lihat dibutuhkan itu, Bu. Iya, ke paling bawah itu ada kan modul. Iya. Nah, http://bit.ly blok lanjut. Iya. Yang PDF. Oh iya. Masuk, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Bunda. Ayo. Oh, sudah. Bunda izin sudah live enak, dulu, Bunda. Izin live dulu. Mau kemana live-livean? Mau pulang dulu, Bunda. Ya udah pulang ya. Ya, masih di sekolah.
Ya, baik Bunda. Sehat selalu Bunda. Ya. Makasih. Terima kasih, Master. Yanti, saya undur diri. Terima kasih, Master. Juga. Ada yang berkendara kembali, ada yang masih bingung masuk dalam kelas.